Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Terlebih dahulu kita awali kajian menjelang berbuka puasa sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tidak lama lagi kita akan berbuka puasa sunnah hari Kamis, sebagaimana teladan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat kenapa berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah menjawab, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal perbuatan seorang hamba itu diperlihatkan atau ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Wa uhibbu ayyu'radu 'amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amal perbuatanku ditampakkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka seseorang yang berpuasa di hari Senin dan hari Kamis, di saat amal perbuatannya, ibadahnya diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihitung sebagai orang yang ahli berpuasa. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh bagaimana penghujungnya. Maka seperti biasa sebelum kita berbuka puasa sore hari ini, kita isi dengan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim pada bagian yang ke-6 halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, bagian yang ke-6. Kewajiban seorang alim adalah ayu hafidha, hendaknya dia senantiasa menjaga atau memelihara alal qiyami, untuk menjaga bisyara'il islami, dengan syiar-syiar Islam atau dengan syariat-syariat Islam, wa dhawahiril ahkam, wa dhawahiril ahkami, dan hukum-hukum yang tampak, syiar-syiar Islam yang kelihatan. Iqamis salati, seperti mendirikan salat, fi masajidil jamaati, di dalam masjid secara berjamaah, wa ifsya'is salami, dan senantiasa menebarkan salam, lil khawasi, kepada orang-orang yang khusus. Orang yang khusus itu adalah orang yang ia kenali atau orang-orang yang ia ketahui, orang-orang yang dekat dengan dirinya. Wal awami, begitu pula dengan orang-orang yang umum atau orang-orang yang tidak dikenali. Jadi kalau selama ini kita hanya mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenali, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Menyampaikan salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenali, termasuk juga orang yang tidak kita kenal. Pokoknya setiap kita berpapasan dengan seseorang, sampaikan salam. Karena salam itu artinya adalah doa. Kita mendoakan orang yang kita jumpai. Orang yang mendengar salam kita wajib hukumnya menjawab salam, mendoakan kita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Hukum mengucapkan salam sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Fahayyu bi ahsana minha, bahkan kalau bisa lebih sempurna. Ada orang ketemu dengan kita, assalamualaikum, kita jawabnya jangan hanya waalaikumsalam, tapi ditambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha, balaslah tahiyatnya, ucapan salamnya dengan yang sama atau yang lebih baik darinya. Wal amri bil ma'ruf, dan juga hendaknya seorang alim itu senantiasa memerintahkan atau mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Wan nahyi 'anil munkari, dan juga mencegah segala bentuk kemungkaran, baik dengan ucapannya, dakwahnya, atau dengan perilaku perbuatannya. Minimal kalau tidak bisa mencegah kemungkaran atau tidak bisa mengajak orang lain dalam kebaikan, fa bi qalbi, hendaknya dengan doa, dengan hati.
Kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan mengajak orang lain, mengubah keadaan dari keburukan menjadi kebaikan, kalau kita lakukan resikonya terlalu berat misalnya, maka cukup kita ingkari dengan hati dan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati yang bersangkutan yang tadinya dia berkubang dalam keburukan kemudian menjadi orang yang baik, seperti doa Rasulullah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dan seterusnya. Was-sabri 'alal adza. Seorang alim, seorang dai itu harus memiliki kesabaran tingkat tinggi. Sabarnya tidak boleh sama dengan sabar orang awam, tapi dia memiliki kesabaran yang tiada batasnya, bisababi dzalik, yang disebabkan karena konsekuensi. Karena sesungguhnya dalam berdakwah atau mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Shadi'an bil haqq. Seorang alim juga harus lantang menyuarakan kebenaran. Shadi'an bil haqq. Harus lantang menyuarakan kebenaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Indas salatina, meskipun di hadapan penguasa, tapi juga dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Badilan nafsahu lillahi, senantiasa menyerahkan jiwanya, menyerahkan dirinya lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai, seorang alim itu harus sudah menyiapkan dirinya untuk memiliki tawakal tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya melebihi tawakal orang pada umumnya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Pokoknya segala yang terjadi pada dirinya diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Badilan nafsahu lillahi. La yakhafu fihi laumata laimi. Tidak boleh memiliki rasa takut. Tidak ada sedikit pun rasa takut laumata laim, disebabkan celaan orang yang mencela. Satu-satunya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang tidak akan mungkin kita bisa selamat dari manusia adalah selamat dari lisan manusia. Kita tidak akan mungkin bisa selamat dari lisan manusia. Ada saja yang mencela diri kita, itu pasti. Lawang sekelas Rasulullah saja ada yang tidak suka, apalagi cuma kita. Sekelas ulama, imam-imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ternyata yang tidak suka banyak, yang mencela banyak, yang memfitnah banyak, apalagi cuma kita-kita yang kelas kampung seperti ini. Maka seorang dai, seorang alim itu harus sudah menyiapkan dirinya, la yakhafu, tidak memiliki sedikit pun rasa takut, tidak sedikit memiliki rasa khawatir fihi, di dalam aktivitas belajar mengajarnya, aktivitas berdakwahnya, laumata laim, terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzakiran, senantiasa mengingat qaulahu ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Jadi kita harus selalu ingat ini firman Allah di dalam surat Luqman ayat 17. Salah satu nasihat yang berharga dari Luqman kepada putranya. Apa nasihat itu? Di akhir ayat itu disebutkan wasbir ala ma asabak. Kan panjang, ada sekitar 8 poin nasihat Luqman kepada putranya. Salah satunya adalah ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, ajak orang lain berbuat baik dan cegahlah kemungkaran, serta bersabarlah. Harus sabar, sabar menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi. Karena sesungguhnya inna dzalika min azmil umur, dari urusan yang sangat penting, harus memiliki kesabaran terhadap apapun yang dilakukan. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan juga seharusnya seorang alim, seorang guru, seorang dai itu berpegang teguh terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu, dan juga selain beliau, minal anbiya'i, dari para nabi, dari para nabi-nabi, alaihi, terhadap tugas dakwah yang diemban. Di antaranya adalah minas sabri 'alal adza, berupa senantiasa bersabar terhadap segala celaan atau segala intimidasi, persekusi, ya, pengusiran, celaan, bahkan juga deraan fisik dan lain sebagainya. Tidak sedikit para nabi yang menghadapi sedemikian berat ujian berdakwah. Contoh yang paling terakhir nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nabi-nabi terdahulu, Nabi Zakaria misalnya, antum baca sendiri bagaimana cerita beliau. Yang paling jelas itu adalah kisah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Taif. Pelipis beliau berdarah, dilempari dengan potongan kayu, bongkahan batu, diusir, dikatain gila. Itu yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Rasulullah marah? Tidak. Beliau justru berdoa. Pada saat yang sama datang malaikat Jibril menawarkan dalam tanda kutip bantuan. Kalau mau, kata malaikat Jibril, aku perintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung-gunung itu kepada penduduk Taif, sehingga mereka terbenam di dalam bumi. Tapi Nabi mengatakan tidak perlu. Kalau saat ini mereka belum beriman, aku masih berharap kelak anak cucu mereka yang akan beriman. Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sungguh mereka belum mengetahui. Air Rasulullah itu dibalas, diperlakukan seperti itu, tapi dibalas oleh beliau dengan balasan yang begitu mulia. Sulit untuk bisa meniru seperti yang dilakukan oleh beliau. Wa ma kanu, dan mereka para nabi, para sahabat, yatahammalunahu fillahi ta'ala, senantiasa konsisten menanggung, memikul atau berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta kanat lahumul 'uqba, sampai Allah memberikan pertolongan atau Allah memberikan kemenangan. Wa kadzalikal qiyamu bi idharis sunani, begitu pula hendaknya seorang guru, seorang alim, seorang dai itu senantiasa istiqomah mendirikan atau menjaga idharus sunani, sunnah-sunnah yang tampak, wa ikhmalil bid'ah, dan menghindari perilaku atau perbuatan bid'ah, wal qiyami lillahi ta'ala, dan menegakkan karena Allah Subhanahu wa taala fi umurid dini, di dalam segala urusan agama, wa ma fihi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, min masalihil muslimina, demi kebaikan kaum muslimin. Maka seorang alim itu harus peka melihat keadaan sekitar. Jangan sampai hanya dirinya yang sibuk dengan ibadah, sementara dia melupakan kegiatan-kegiatan dakwah di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya membiarkan banyak anak-anak yang tidak bisa baca Quran, membiarkan masyarakat mengalami kebutaan dari aksara huruf hijaiyah misalnya. Tidak boleh seperti itu. Seorang alim, seorang dai itu harus memiliki kepekaan. Misalnya kalau di kampungnya tidak ada yang punya Al-Quran sama sekali, maka dia berusaha untuk mencarikan mushaf Al-Quran lalu dia bagikan. Anak-anak kecil belum punya Iqra, dia carikan buku Iqra, dia bagikan. Bahkan dia juga ajarkan.
Kalau tidak ada masjid, tidak ada musola, dia berusaha bagaimana caranya di kampung ini ada masjid, ada musola. Ada masjid, ada musola, tapi tidak ada kegiatan, dia akan berusaha bagaimana caranya masjid musola ini ada kegiatan. Ada masjid, ada toanya, tapi nggak pernah kedengaran azan kecuali maghrib saja. Maka dia akan berusaha bagaimana setiap 5 waktu terdengar kumandang azan. Termasuk juga amalan-amalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam. Alat tariqil masyru', di atas jalan yang disyariatkan, wal maslakil madbu', dan juga metode maslak, cara atau metode al madbu' yang baik. Wala yarda, dan juga seharusnya ini seorang alim itu tidak puas, tidak ridha min af'alihi zahirati, dari perbuatan-perbuatan yang tampak, wal batinati, dan juga yang tersembunyi, bil jaizi minhuma, dari apa yang boleh dari keduanya. Jadi jangan hanya sekedar puas melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja, bal ya'khudhu nafsahu, hendaknya seorang alim itu mengambil atau memaksimalkan dirinya bi ahsaniha, dengan melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan yang terbaik, wa akmaliha, dan juga yang paling sempurna. Ya jangan biasa-biasa saja. Kalian misalnya alumni pesantren, alumni pondok, alumni Universitas Islam, maka harus ada kontribusi yang nyata yang bisa kita berikan di tengah masyarakat. Jangan sampai kita yang sarjana, apalagi hafiz Quran, apalagi lulusan pesantren, tidak memberikan kontribusi sedikit pun di masyarakat. Jangan. Harus ada kontribusi. Bedalah antara kita dengan masyarakat awam, beda. Kalau masyarakat awam misalnya baru ke masjid setelah mendengar azan berkumandang, maka antum lulusan pesantren seharusnya sudah datang ke masjid sebelum azan. Jangan malah kebalik. Ini masyarakat awam yang tidak pernah mondok, yang tidak pernah ngaji, sebelum azan sudah datang ke masjid. Lah santri tinggalnya dekat masjid, bahkan tinggal di masjid masbuk tiap hari. Itu dunia sudah kebalik. Seharusnya ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Seorang santri, pelajar, apalagi seorang alim itu berusaha untuk menjadi teladan yang terbaik, melakukan sesuatu yang lebih baik dibanding dengan orang lain. Fa innal ulama'a, karena sesungguhnya para ulama itu humul qudwatu, mereka adalah al qudwatu, panutan, teladan, contoh. Jadi gerak-gerik kalian nanti akan dijadikan pembenaran. Misalnya nih alumni pesantren, sholatnya selalu di belakang, apalagi masbuk, maka orang awam akan menganggap, oh itu aja lulusan pesantren masbuk terus, apalagi saya yang tidak lulusan pesantren, mendingan gak sholat saja. Bisa jadi akan menjadi pembenaran. Maka harusnya lulusan pesantren softnya di depan, menjadi teladan, menjadi contoh. Ulama itu adalah qudwah, panutan. Apapun yang diucapkan, apapun yang diperbuat, pasti dianggap oleh masyarakat sebagai ucapan dan perbuatan yang benar. Wa ilaihim al-marji, dan kepada mereka segala sesuatu dikembalikan, fil ahkami, dalam masalah hukum. Antum akan dijadikan referensi, tempat untuk bertanya. Kalau misalnya masyarakat menemukan sesuatu yang dianggap iskal atau janggal, mereka pasti akan datang ke rumah ustadz. Oh, beliau lulusan pesantren, datang bertanya masalah warisan, bertanya masalah keluarga, bertanya masalah perceraian, dan seterusnya. Antum akan menjadi rujukan orang dalam bertanya masalah-masalah agama. Maka mumpung di pesantren, belajar sebanyak-banyaknya. Jangan sampai misalnya ketika ada orang datang ke rumah minta tolong, ya, Ustadz Hanafi minta tolong besok ceramah mewakili keluarga mempelai laki-laki misalnya. Terus Hanafi bilang, mohon maaf dulu saya di pondok tidak pernah belajar pidato. Lah kan lucu. Seharusnya di pesantren itu kita belajar apapun, muhadharah, public speaking, termasuk juga
pidato, latihan sambutan. Karena mau tidak mau nanti di masyarakat itu kita harus ngomong. Urusan kita dulu di pesantren pernah belajar atau tidak, mereka nggak mau tahu. Pokoknya mereka beranggapan, masyarakat itu beranggapan lulusan pesantren pasti bisa. Betul nggak? Pasti bisa. Maka jangan malu-maluin, ya. Jangan malu-maluin. Pokoknya belajar yang sungguh-sungguh. Wahum hujjatullahi ta'ala. Para ulama itu menjadi hujjah, menjadi alasan, menjadi dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala alal awami, bagi orang-orang awam. Misalnya orang awam tanya, Ustadz, boleh kami diberitahu dalil puasa sunnah Senin Kamis itu apa? Nah, antum harus hafal tuh. Jangan sampai jawabannya, oh saya nggak pernah denger ya, cuma ikut-ikutan saja. Kan lucu. Ketika ada santri atau ada tetangga tanya, puasa sunnah itu dalilnya apa ya? Antum harus bisa menjawab di situ. Sampaikan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad tadi itu. Tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi. Fa uhibbu ay yu'radu 'amali wa ana shaim. Itu kita jawab. Amal perbuatan itu diperlihatkan, dibawa menghadap Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka kata Nabi, aku ingin agar amal perbuatanku yang terakhir kalinya ketika dibawa menghadap Allah hari Senin dan hari Kamis itu, aku dalam keadaan puasa. Nah, antum menjadi hujjah. Wa qad yuraqibuhum lil akhdi anhum man la yanzurun. Kadang juga diam-diam seorang alim itu diperhatikan dari kejauhan, ya, diawasi, gerak-geriknya diawasi. Maka hati-hati, kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang alim itu menjadi besar. Masalah kecil bisa dibesar-besarkan. Wa yaqtadi bihadiyihim man la ya'lamun, dan wa yaqtadi mengikuti bihadihim dengan petunjuk mereka, man la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi orang yang tidak tahu akan pokoknya gendolan sarungnya kiai, bahasanya begitu. Pokoknya ikut apa kata ustadz, ikut apa kata guru. Maka hati-hati, jangan sampai statement kita justru malah membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lam yantafi'il 'alimu, dan apabila seorang alim itu tidak dapat memperoleh manfaat bi'ilmihi, dari ilmunya. Kalau dia seorang alim tapi ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dirinya, fa ghairuhu 'abdu 'anil intifa'i bihi, maka orang yang tidak alim atau selainnya tentu lebih jauh dari mengambil manfaat darinya. Kalau dirinya sendiri tidak bisa mengamalkan ilmunya, lalu apalagi selain dirinya. Kama qala Syafi'i radhiyallahu an, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, laisal ilmu ma hufidha, laisal ilmu ma hufidha, ilmu itu bukan apa yang sekedar dihafalkan. Al ilmu ma nafa'a, akan tetapi ilmu itu adalah apa yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Walihada, maka sebab itu, azumat zillatul alimi, sungguh sangat fatal, sangat besar kesalahan yang dilakukan seorang alim, lima yatarattabu 'alaiha, disebabkan karena secara berurutan, ya, ada korelasi, ada keterkaitan, minal mafasidi, dari segala bentuk kerusakan. Jadi kalau ada seorang alim melakukan sebuah kemungkaran, itu dampak negatifnya, daya rusaknya luar biasa. Liqtida'in nasi bihi, disebabkan karena memang dia punya banyak followers. Maka influencer atau seorang YouTuber atau blogger itu kalau sampai melakukan sesuatu yang negatif, yang membenarkan, yang mengikuti pasti banyak, ya kan? Pengaruhnya luar biasa, orang akan terpengaruh.
Maka hati-hati. Maghrib jam berapa? 40. Kita lanjutkan sedikit ya. As-sabi'u yang ketujuh, ayu hafidhu 'alal mandubati syar'iyyati. Hendaknya seorang alim itu ayu hafidhu, menjaga 'alal mandubati, terhadap ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang mandub, yang dianjurkan atau yang disunnahkan, asy-syar'iyyati, oleh syariat, al-qauliyati, baik berupa ucapan, wal fi'liyati, maupun perbuatan. Fayulazimu tilawatal qur'ani, fayulazim, maka hendaknya seorang alim, seorang guru itu memiliki kebiasaan tilawatal qur'ani, membaca Al-Qur'an, apalagi seorang penghafal Qur'an, wa dzikrallahi ta'ala, dan senantiasa berzikir kepada Allah, bil qalbi, dengan hatinya, wal lisani, dengan lisannya. Jadi zikirnya kuat, ngajinya kuat, tilawahnya kuat. Wa kadzalika ma warada minad da'awat, begitu pula dengan membiasakan diri memperbanyak berdoa. Harus punya hafalan doa, bukan hanya doa mau makan saja. Ini santri 3 tahun di pesantren kok hafalannya doa mau makan, doa keluar masuk WC gitu. Harusnya kan doanya banyak, punya koleksi doa-doa yang banyak. Wal azkar, dan juga zikir fi ana'il laili wan nahar, di tengah malam maupun di tengah siang. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.